Pencarian korban tenggelam kapal di Selat Bali terus dilakukan. Dramatis, evakuasi pekerja pingsan di lantai 2 rumah warga. Umar Patek dari peracik bom ke peramu kopi. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Banyuwangi. Saudara, Polda Jawa Timur mengerahkan 1 helikopter dan 6 kapal milik Polair untuk melakukan pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali. Pencarian korban dipimpin langsung Kapolda Jatim dari udara menggunakan helikopter. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto memimpin langsung proses pencarian yang dilakukan pihak kepolisian melalui udara pada Kamis siang. Polda Jatim mengerahkan 1 helikopter beserta 6 kapal dari Polair untuk melakukan pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali yang belum ditemukan. Ada 35 personel polisi yang diterjunkan ke lokasi untuk membantu pencarian. Selain personil, Polda Jawa Timur juga mengerahkan drone bawah laut, tabung selam, navigasi bawah laut, motor bawah laut, dan life jacket serta 2 perahu karet. Tragedi tenggelamnya kapal penumpang di Selat Bali menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban. Sejumlah keluarga histeris di area posko pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Ada yang menangis haru saat tahu keluarganya selamat. Namun tak sedikit yang menangis pilu karena keluarganya masih dinyatakan hilang. Namanya siapa? Sini. Ibunya ini. Oh, ibunya. Ibunya Riko. Suasana haru dan panik mewarnai posko penanganan korban di area pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Keluarga korban kecelakaan laut ini terus berdatangan. Sebagian histeris dan menangis tak terkendali setelah mengetahui nama keluarga mereka masuk dalam daftar penumpang kapal yang tenggelam. Bahkan ada yang lepas kendali, menangis berteriak hingga berlutut dan nyaris pingsan. Kondisi semakin mengharukan saat petugas memberikan kabar bahwa sebagian korban berhasil diselamatkan oleh nelayan dan tim SAR. Salah seorang keluarga korban yang selamat mengaku bersyukur dan lega. Mereka telah melakukan video call dan memastikan anggota keluarganya yang bekerja sebagai kru kapal berada dalam kondisi selamat dan sehat. Sementara itu, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Angkatan Laut hingga Satuan Polair masih terus melakukan penyisiran di perairan Selat Bali. Posko monitoring utama berada di dalam pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Mana? Sedampar di Jembrana. Jembrana. Ketemu pelayan, kayak nelayan gitu. Itu kru kapal ya? Iya, kru yang kapal. atas nama siapa? Riko. Terakhir kontak kapan? Jam 8 masih bikin status, jam 8 malam. Jam 8 malam. Kondisi gimana sekarang? Sehat. Sehat ya? Sehat. Ya. Oke. Sehat, sudah bisa video call. Sudah video call dipastikan ya? Sudah. Seorang pekerja bangunan di Surabaya, Jawa Timur dievakuasi dari lantai 2 sebuah proyek pembangunan rumah setelah tiba-tiba tak sadarkan diri. Tim penyelamatan dari Rescue, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya menggunakan teknik lowering vertical rescue untuk menyelamatkan korban. Evakuasi dramatis terjadi di sebuah proyek pembangunan rumah di Jalan Semampir AWS, Gang 3, Surabaya, Jawa Timur. Juni Saadin, seorang pekerja bangunan tiba-tiba tak sadarkan diri di lantai 2 bangunan saat tengah mengangkut pasir. Menurut rekan kerja korban, awalnya Juni merasa lemas dan meminta waktu untuk istirahat saat mengangkut pasir dari lantai 1 ke lantai 2. Namun tak lama kemudian,
Saksi menemukan Juni sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke call center Kedaruratan Kota Surabaya 112. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Munyer-munyer sakit kata itu. Setelah itu tak obatin sembuh. Setelah sembuh duduk naikin pasir. Kalau naikin pasir capean kali ya. Terus ngomong lagi, aduh Cak, kok munyer-munyer lagi. Muntah. Setelah muntah dia tak suruh duduk, habis duduk saya ke bawah. Setelah ke bawah tak panggil Yun bangun. Ya namanya saya temen ya guru. Tak bilang Yun kamu itu mati dah, gak bangun saya bilang gitu. Ternyata tidur terus sampai sekarang, sakit ternyata. Ini kita terima laporan adanya pekerja bangunan yang mengalami kondisi medis sedikit darurat, namun kesadarannya sudah mulai menurun. Sementara melihat medan yang ada, kami usahakan seaman mungkin dengan menggunakan teknik lowering bantuan dengan tali dan tangga. Bentuknya seperti itu. Ada kesulitan nggak dalam proses evakuasi ini? Sementara ada, cuman kesulitannya adalah mempertahankan dari teman-teman medis yang mempertahankan kondisi responnya. Mudah-mudahan nanti setelah dari titik ini kembali ke dituju ke tujuan selanjutnya penanganan di rumah sakit, kondisinya mulai membaik. Mudah-mudahan. Saudara, tembok pagar lantai 3 Pasar Besar Kota Malang mendadak roboh. Seorang pedagang yang berada di bawah terluka karena tertimpa reruntuhan. Sebelum kejadian, pedagang yang berada di bawah tidak melihat adanya tanda-tanda robohnya tembok ini. Tembok sepanjang kurang lebih 1 meter ini tiba-tiba roboh menimpa seorang pedagang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, saat itu kondisi pasar tidak terlalu ramai. Hanya ada beberapa pedagang yang berjualan. Salah satu pedagang yang tertimpa mengalami luka di kaki dan tangan dan dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian itu, Komisi B DPRD Kota Malang meninjau lokasi robohnya tembok tersebut. DPRD merekomendasikan untuk segera dilakukan perbaikan, khususnya pada bagian tembok yang retak dan membahayakan. Ketimpa Pak ya? Ketimpa sedikit kakinya. Oh kakinya Ya aja. kakinya aja. Kepala keserempet. Keserempet. Kondisi ramai apa sepi Pak? Sepi. Lagi Sore sepi. soalnya sekali Sore ya kan ditutup bisa. Pas Ya. hujan atau? Enggak terang. Oh kondisi Terang, iya terang. Tiba-tiba langsung jatuh gitu? Iya, tiba-tiba langsung jatuh. Nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Moro jatuh. Kita tinjau lokasi ada 2 kotak yang rubuh. Sebenarnya yang satu aja itu yang rubuh, terus yang satunya sebelahnya itu sudah oyak-oyak gitu ya, bahasa Indonesia ada oyak-oyak. Goyang, airnya di sekalian dirubuhkan. Kita tadi sepakat Komisi B untuk merekomendasikan atau meminta pemerintah kota dalam hal ini Diskopidang nanti bisa sama DLH dan yang lainnya. Yang bagian itu dari ujung utara sampai ujung selatan sekalian dibongkar aja. Seorang suami di Jember tega menganiaya istrinya hingga terluka. Aksi kekerasan ini dipicu cekcok pelaku dengan korban terkait biaya anak masuk ke sekolah dasar. Inilah suasana saat warga menemukan korban Emi Ningsih di depan rumahnya di Dusun Babatan, Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Jember. Suami korban bernama Nuril Huda tega menganiaya korban hingga hampir sekujur tubuh korban luka memar. Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi dan membawa korban ke puskesmas untuk mengobati luka. Selanjutnya polisi menangkap pelaku. Menurut polisi, motif dari kasus ini dipicu cekcok pelaku dengan korban terkait biaya anak masuk SD. Pelaku dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman 5 tahun penjara. Motifnya emosi, ya. Emosi di awal dengan cekcok tadi itu masalah pembayaran uang anak sekolah, di mana yang bersangkutan pelaku ini tidak punya uang sehingga emosi. Dan didapat keterangan awal dari korban, setiap pelaku tidak punya uang pasti emosi dan dilampiaskan dengan kekerasan. Korban sendiri sempat disekap ya? Mulai tanggal 23 sampai tanggal 27 keterangan awalnya dan dirantai ya. Dirantai bisa lolosnya itu karena
tersangka atau pelaku ini pamit untuk beli makanan. Nah, di situ ada kesempatan untuk minta tolong pada tetangga. Cekcok tentang masuknya anak sekolah, nggak minta pendapat gimana itu ke belakangnya gitu. Terus suami emosi, mukul, langsung pakai tanduk, kaki, pipi, tangan. Udah. Kalau saya meronta semakin sakit pukulan, semakin parah. Jadi bisanya cuma diam, nangis. Barista yang satu ini bukan sembarang orang. Ya, Umar Patek atau pria yang memiliki nama asli Hisham bin Ali Zain itu kini telah bertaubat dari peracik bom beralih menjadi peracik kopi di sebuah restoran di kawasan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Dulu dikenal karena meracik bom dari kasus bom Bali 1, kini Umar Patek berubah menjadi seorang peracik kopi di sebuah restoran di Surabaya. Racikan kopi Ramu 1966 yang berasal dari kata Umar dan 1966 adalah tahun kelahirannya, menawarkan cita rasa kopi yang elegan dan diminati masyarakat. Ada 4 jenis kopi yang ditawarkan oleh Umar Patek, yakni kopi Arabica, Robusta, blend, dan kopi rempah. Yang menjadi unggulannya kopi rempah itu tadi ya? Kalau untuk saya dan juga para penggemar di sini banyak yang meminta kopi rempah. Kopi rempah. Pak, untuk tanggapan terkait pandangan masyarakat saat ini terhadap jenengan gimana? Alhamdulillah pandangan masyarakat sekarang ini sangat luar biasa antusiasnya dan mereka sangat mendukung, mensupport dengan perubahan yang saya lakukan ini. Dan yang paling digemari oleh pengunjung adalah kopi rempah. Sosok di balik Umar Patek yakni seorang pengusaha bernama David Andreas Mito, pemilik restoran Hedon Estate di kawasan Gubeng, Surabaya. Untuk menikmati secangkir kopi Ramu tersebut dibanderol dengan harga Rp25 hingga Rp30.000. Memang pengen nolong dia dengan segala resiko yang ada. Tapi ternyata ya berkah kok. Yang penting banyak teman saya suka dan support itu 95%. 5% aja yang mereka nggak suka. Itu berarti untuk awal mula memberi kepercayaan Pak Umar sebagai barista di kafe ini ya Pak? Iya, jadi akhirnya Mas Umar tuh nggak tahu ya, cerdas Mas Umar tuh, orang cerdas, belajar apapun cepat. Jadi barista dididik sebentar, itu mesin kopi kan juga mesin kopi modern ya. Diajari sebentar, udah langsung cekatan sehari loh, bisa. Begitu juga Andi Wangi, seorang penikmat kopi yang juga penasaran dengan kopi Ramu racikan Umar Patek. Ia menyebut kopi rempah ini berbeda dengan kopi yang lain dengan aroma dan rasa rempah yang otentik. Pak, gimana setelah menikmati racikan kopi dari Pak Umar Patek ini? Wah, ini kopi Ramu ini yang saya pesan rasanya beda dari yang lain-lain. Mantap, rasa kopinya dapat, rasa rempahnya nendang. Wah, bikin anget di badan. Sedap ini. Beda ya Pak untuk dari kopi yang lain? Beda. Nggak rugi ngopi di sini, harus bahkan. Umar Patek dikenal sejak kasus bom Bali 1 pada tahun 2002 silam dan telah menjalani hukuman selama 20 tahun serta bebas pada Desember 2022 lalu. Setelah bingung dengan pekerjaan, Umar Patek ditawari oleh David untuk meracik kopi di resto miliknya. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sumur gas, sumber air penuh berkah di Madinah, Arab Saudi akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, harga cabai rawit di Kabupaten Madiun terus naik. Kenaikan harga cabai rawit membuat petani merasa lega setelah sempat terpuruk karena harga anjlok. Dari petani, cabai rawit kini dihargai Rp60.000 per kilogram.
Petani cabai rawit di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun merasa lega. Harga cabai rawit petani dibeli pengepul dengan harga tinggi, yakni Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya harga cabai rawit di kalangan petani sempat anjlok di harga Rp30.000 per kilogram. Kini petani bisa meraup untung dari jerih payah menanam cabai rawit. Dalam satu kali petik, petani mengaku bisa panen sekitar 45-50 kg cabai rawit. Petani berharap harga cabai rawit tetap bisa menguntungkan petani agar tidak rugi saat proses tanam dan perawatan. Sementara harga cabai rawit di pasar tradisional Dolopo, Madiun saat ini menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga diduga karena tengah minim pasokan. Ini tanam sejak bulan 3 sampai saat ini sudah 7 kali panen. Alhamdulillah saat ini harganya Rp60.000 per kilo. Alhamdulillah ini luasan lahan kurang lebih 1 kotak bisa menghasilkan saat ini sekitar 5 juta sudah ada 7 kali panen itu. Berarti cukup bagus Mas ya? Alhamdulillah cukup bagus harga saat ini. Sekali panen bisa berapa kilo Mas? Sekali panen rata-rata itu sekitar 45 sampai 50. Hari ini 65. 65 itu per kilogram ya? Itu naik lagi Mbak? Iya. Kak, sebelumnya kemarin berapa? Sebelumnya kemarin 64, sebelumnya 62, 60. Hari ini naik lagi. Bertahap gitu ya? Iya, iya. Kalau faktornya apa Mbak itu? Apakah pasokannya berkurang atau gimana? Iya, pasokannya mesti berkurang, harga naik. Ya, besok lagi enggak tahu, harganya kan setiap hari berubah, bisa turun, bisa naik. Mewujudkan program pemerintah di bidang ketahanan pangan tidak harus memiliki lahan luas. Seorang pemuda di Kediri mampu memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya untuk menyukseskan program pemerintah ini dengan budidaya jamur tiram. Muktafil Kamilin setiap harinya disibukkan dengan memanen jamur tiram yang berada di belakang rumahnya, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Jamur tersebut dipanen untuk nantinya dijual kepada para pelanggan. Pemuda berumur 26 tahun itu membudidaya jamur mulai tahun 2023. Awalnya, laki-laki 5 bersaudara itu hanya coba-coba saja karena melihat adanya lahan kosong yang berada di belakang rumahnya. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk membangun kumbung dan belajar budidaya jamur ke temannya. Meski mengalami gagal dalam percobaan beberapa kali, namun ia tidak pantang menyerah. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, dari kumbung berukuran 14 x 3 meter itu mampu memanen hingga 100 kg lebih jamur tiram dalam satu pekannya. Hasil panen jamur dikemas sendiri sesuai permintaan dari pelanggan. Kalau untuk menekuni budidaya ini sebenarnya mau jalan 2 tahun ini. Jadi dulu itu awalnya itu ya sebatas diajak temen. Nah diajak, ayo bikin usaha jamur, ayo. Nah waktu itu nggak terlalu respon awalnya. Cuma lama-kelamaan, karena posisi juga longgar, istilah kata mungkin nganggur lah ya. Jadi saya pikir-pikir lagi, kenapa nggak gas aja ya, daripada nganggur ya nggak apa-apa kali coba-coba budidaya jamur. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang alhamdulillahnya. Pembudidaya mengaku permintaan jamur di kalangan masyarakat saat ini tinggi. Hal itu karena harga jamur dinilai terjangkau namun memiliki rasa yang lezat saat diolah. Jamur tiram hasil panen Muktafil dijual dengan harga Rp17.000 per 1 kilogramnya. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sorotan lainnya, wisata edukasi Sumur Jobong di kawasan Kampung Peneleh, Kota Surabaya menarik perhatian mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Wisata sumur berusia ratusan tahun peninggalan Kerajaan Majapahit ini juga menawarkan nostalgia masa silam. Sumur berdiameter 83 cm dengan kedalaman 75 cm ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1430-an. Penemuannya berawal dari renovasi gorong-gorong Pemkot Surabaya tahun 2018 lalu. Saat menggali, para pekerja menemukan tulang belulang manusia dan batuan yang menyusun struktur sumur. Penemuan ini langsung dilaporkan dan mendapat respon serius.
arah penggalian dihentikan dan penelitian pun dilakukan. Para arkeolog dan akademisi dari Universitas Erlangga turun tangan. Setelah diteliti secara mendalam, Sumur Jobong dinyatakan sebagai cagar budaya yang memiliki kemiripan dengan sumur kuno di kawasan Trowulan, pusat kerajaan Majapahit di masa lalu. Fosil-fosil manusia yang ditemukan di sekitar sumur dikirim ke Australian National University untuk uji karbon. Hasilnya, tulang ini merupakan tulang manusia yang hidup di awal abad ke-15 dan memiliki kesamaan DNA dengan warga Kampung Peneleh saat ini. Keberadaan Sumur Jobong ini tak hanya menjadi jejak bersejarah, tapi juga menjadi media edukasi bagi generasi muda untuk mengenal sejarah bangsa. Tim peneliti ahli dari BPJB Trowulan itu Mojokerto datang ke sini melihat temuan ini, mereka juga kaget loh. Ini temuan banyak ditemukan di daerah Trowulan Mojokerto, namanya juga Sumur Jobong. Akhirnya dilakukan penelitian kurang lebih 2 jam dan akhirnya dari hasil penelitian itu dinyatakan bahwa sumur ini berada di zaman era Kerajaan Majapahit. Ahmad Sama, salah satu pengunjung Sumur Jobong, mengaku sering ke tempat ini bersama teman-temannya saat libur sekolah. Lantaran bisa masuk ke sumur ini dan mendapatkan pengetahuan tentang sejarah keberadaan sumur. Gimana tadi, segar nggak ketika di... Sempat minum nggak tadi? Nggak. Cuma apa? Cuma lauk. Ya, sama cuci tangan ya. Oke. Sering nggak ke sini? Sering ya. Kalau liburan sekolah sering ke sini ya? Ini sama siapa aja tadi ke sini? Teman-teman ini ya. Menjadi pilihan berwisata edukatif alternatif di tengah kota, Sumur Jobong tak sekedar menawarkan nostalgia masa silam, namun juga menghidupkan semangat mempelajari sejarah. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, kota Madinah banyak menyimpan jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sumur Gars, sumur yang diriwayatkan berasal dari mata air surga. Penasaran seperti apa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Azi Fardiansyah dari Madinah, Arab Saudi. Kota suci Madinah tak hanya menyimpan jejak sejarah hijrah Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga menyimpan mata air penuh keberkahan yang masih mengalir hingga hari ini. Inilah sumur Gars yang syarat nilai spiritual dan sejarah Islam. Terletak di kawasan Awali sekitar 1,5 km dari Masjid Quba, sumur Gars ini menjadi saksi perjalanan agung Rasulullah. Dinamakan Gars dari kata Arab gharasah yang berarti menanam, karena di sekelilingnya tumbuh bibit pohon yang dahulu ditanam langsung oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, suatu hari Rasulullah mendapat sumur ini kering. Beliau pun berkumur dengan air sisa perbekalan, lalu memuntahkannya ke dalam sumur. Seketika mata air deras memancar menjadi tanda keberkahan dari sang Nabi. Imam Ibnu Hasir meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sumur adalah sumur Gars. Airnya berasal dari mata air surga dan lebih nikmat dari air lainnya. Bahkan saat menjelang wafat, Rasulullah Muhammad SAW berwasiat agar jenazah beliau dimandikan dengan air dari sumur ini. Para peziarah juga mendapatkan kesempatan untuk minum air dari sumur Gars sepuasnya, namun tidak diperkenankan membawa air ke dalam botol kemasan dari luar. Otoritas tempat menyediakan kendi dari tanah liat untuk diisi air dengan membayar 6 rial. Rasanya itu beda dengan air yang dengan yang terasa dari Madinah. Maka sumur Gars ini dari Madinah. Ini beda aja juga. Paling enak. Harapannya Pak? Bukan hanya minum di dunia, tapi mudah-mudahan bisa menikmati di surganya. Karena sumbernya itu surga. Sayangnya sumur Gars belum menjadi destinasi utama jemaah haji Indonesia. Dibuka setiap jam 2 siang waktu Saudi, peziarah dapat menikmati air yang diyakini penuh keberkahan ini. Rasulullah SAW pernah meminta kepada Sayyidina Ali sebelum meninggal. Kata beliau,
kalau nanti aku meninggal, aku ingin nanti kalau dimandikannya, diambilkan airnya dari sini. Dan satu lagi, dari sumur ini adalah Rasulullah SAW paling banyak menyuplai kebutuhannya di setiap harinya. Dan ini airnya enak sekali. Sumur khas bukan sekadar situs bersejarah. Ia adalah mata air spiritual, tempat di mana surga seolah menetes ke bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku bermimpi duduk di sisi mata air yang berasal dari surga. Azi Ferdiansah, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Nikmatnya jajanan ketan aneka rasa akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, Kabupaten Kediri memiliki berbagai macam jajanan tradisional. Salah satunya yaitu ketan dengan sejumlah varian rasa. Nikmatnya ketan dipadu dengan minuman kopi menjadi sajian favorit kaula muda. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Seperti inilah suasana antrean lapak ketan di kawasan Stadion Gelora Dahajayati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Para kaula muda ini rela mengantri lama demi bisa merasakan kelezatan kuliner ketan. Lapak ketan ini dirintis oleh Herman beserta sang istri sejak akhir Desember 2024 yang lalu. Hingga akhirnya Herman mencari tempat yang berada di pinggir jalan kawasan Stadion Gelora Dahajayati. Mereka memilih tempat itu karena memiliki pemandangan alam yang indah. Meski masih berjalan 6 bulan, namun lapak miliknya ramai dikunjungi kaula muda. Mereka datang untuk menikmati kopi dan lezatnya ketan dengan melihat pemandangan Stadion Gelora Dahajayati. Pengen coba rasa ketan nih. Setelah itu bagaimana, Mbak? Worth it. Dengan harganya juga worth it. Kalau rasa ketannya itu sudah Enak Mas, cocok. cocok. Iya, Mas. Gurihnya pas. Terus selain menu makanannya, apa sih Mbak kelebihannya di tempat ini? Tempatnya seru Mas. Sementara itu sang pemilik mengaku dalam setiap hari libur pengunjung yang datang hingga 500 orang lebih. Mereka datang dari berbagai daerah mulai Nganjuk, Mojokerto hingga Surabaya. Ya di luar ekspektasi Mas. Soalnya saya di sini tuh sendirian. Terus berdampak ke warga sekitar karena konten-konten kreator dan teman-teman komunitas. Ya alhamdulillah ketolong itu Mas. Bertemu orang-orang baik lah. Menu favorit yang ada di lapak tersebut ketan dan kopi. Penjual membanderol harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp8.000 tergantung rasa yang dipilih. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.